Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada pertanyaan kepada saya, Romo, kenapa ada penderitaan? Kenapa ada sengsara? Kenapa ada sakit? Bukankah Tuhan ini Maha Penyembuh, Maha Rahim, Maha Pengampun, Maha Penglihat, Maha apa lagi? Kenapa ada penderitaan? Kenapa ada kekecewaan? Kenapa ada dosa? Lalu saya jawab dia begini, penderitaan itu terjadi itu karena beberapa ketidakmampuan manusia. Tapi kalau andaikan terjadi, jika terjadi penderitaan, itu merupakan bagian dari pengorbanan. Tapi sebenarnya pada awalnya Allah itu tidak mengingini akan penderitaan. Allah tidak mengingini akan adanya penderitaan. Itu konsepnya. Kalau kita merujuk pada bacaan dalam perjanjian lama, di mana ketika Adam, Hawa, mereka hidup berdamai, damai sejahtera di Taman Eden. Dan kemudian karena mereka tidak mampu memahami kehendak Allah, karena itu mereka ambil atau makan buah yang terlarang itu dan mereka kemudian diusir dari taman itu. Adam diperintahkan bahwa ia akan seumur hidupnya cangkul tanah itu sampai seumur hidupnya, dan dia harus bekerja keras untuk menafkahi keluarganya. Dan Hawa perempuan, ia akan sakit bersalin, dan yang berikut adalah ular, ia akan merayap seumur hidupnya dan memakan debu tanah. Itu kurang lebih hukuman yang diberikan Allah kepada mereka yang kemudian tidak mampu untuk menanggapi kehendak Allah. Makanya terjadi penderitaan. Saya jawab begitu. Maka penderitaan juga terjadi karena adanya kejahatan manusia. Karena manusia terlalu jahat, makanya ada penderitaan. Yang berikut, penderitaan terjadi juga karena ada bencana alam seperti gunung meletus, erupsi, gempa bumi, tsunami, makanya ada penderitaan. Tetapi pada awalnya Allah itu tidak mengkehendaki adanya penderitaan. Makanya tadi dikatakan demikian. Burung pipit pun yang seharga satu keping uang yang terkecil, sen, itu dipelihara oleh Allah. Apalagi kamu manusia, bagaimana Allah tidak memeliharanya? Prinsipnya seperti begitu ya. Binatang, burung pipit saja dipelihara oleh Allah, bagaimana manusia tidak dikasih oleh Allah? Itu kalau dalam perjanjian lama dikisahkan bahwa manusia itu Allah menjaganya seperti biji mata. Kenapa seperti biji mata? Karena biji mata itu biasanya orang menjaga mati pun. Kalau ada debu dia selalu tutup mata begini. Dia menjaga biji mata ini. Supaya apa? Supaya tetap terang. Itu dikisahkan dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru Allah mengisahkan tentang bagaimana Allah itu mengasihi manusia. Allah itu mengasihi manusia. Binatang atau burung pipit saja dia kasihi, apalagi manusia. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus ya. Tadi kalau kita mendengarkan apa yang di awal, Tuhan selalu mengatakan jangan takut,
itu atau kisah tentang bagaimana kebangkitan Yesus kemudian menampakkan diri kepada para rasul, dia katakan jangan takut. Dan pada hari ini juga Tuhan katakan apa? Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhi kamu. Jangan takut. Ya. Jangan takut untuk mati. Ini maksudnya bagaimana? Ya. Jangan takut untuk mati. Janganlah kamu takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap dia yang berkuasa membunuh dan membinasakan baik jiwa maupun tubuhmu dalam neraka. Ya. Bagaimana? Kalian takut mati kah? Atau kisah tentang bagaimana kebangkitan Yesus kemudian menampakkan diri kepada para rasul, dia katakan jangan takut. Dan pada hari ini juga Tuhan katakan apa? Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhi kamu. Jangan takut. Ya. Jangan takut untuk mati. Ini maksudnya bagaimana? Ya. Jangan takut untuk mati. Janganlah kamu takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap dia yang berkuasa membunuh dan membinasakan baik jiwa maupun tubuhmu dalam neraka.